Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan pun telah masuk ke kedalaman lautan yang sangat panas yang dipenuhi oleh banyak teratai api untuk mendapatkan jantung api. Yang dimana di bawahnya dikatakan ada iblis yang sangat mengerikan, namun ketika Xiaoyan masuk ke dalam suatu ruangan di dasar laut ini, Xiaoyan tidak hanya melihat iblis, malah dia melihat kakek tua yang sedang memancing yang ternyata dialah seorang iblis yang ditakut-takuti oleh orang-orang manusia ikan yang telah mereka jaga, yang ternyata dia hanyalah seorang kakek tua dan dia adalah dulunya adalah pemilik dari jantung api. Dan sekarang dia pun menyerahkan jantung api itu kepada Xiaoyan sebagai reinkarnasi yang mulia sang penguasa dari 3000 alam ini. Akhirnya Xiaoyan pun dia berhasil mendapatkan jantung api, walaupun sekarang Xiaoyan pun masih belum bisa menggunakannya. Setelah menyerap jantung api, Xiaoyan pun yang sebelumnya diperintahkan oleh sosok tersebut mengubur dua orang yang mencoba menerobos dan terbakar. Xiaoyan pun benar-benar sangat terkejut karena orang-orang itu telah menjadi manusia pohon, dan Xiaoyan pun tambah terkejut, ternyata orang-orang itu adalah salah satunya Hun Tiandi yang mencoba membawa kakek tua itu ke istana 1000 iblis. Xiaoyan pun benar-benar tidak menyangka dia akan bertemu dengan sosok Hun Tiandi kembali, namun sayang dia sekarang telah menjadi manusia pohon walaupun dia sekarang masih hidup. Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam, lelaki tua itu pun segera datang ke sisi Xiaoyan. Sosok tua tersebut tampaknya telah merasakan fluktuasi dari Xiaoyan. Dirinya segera bertanya apakah mereka memiliki dendam kepada Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menarik pikirannya. Xiaoyan benar-benar tidak menyadari bahwa ketika Xiaoyan menatap ke arah Hun Tiandi, fluktuasi aura Xiaoyan benar-benar segera melonjak. Oleh karena itu, dengan fluktuasi ini maka sosok tua tersebut bisa melihat ada permusuhan. Sosok tua itu pun segera berkata kepada Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan tidak ingin membunuhnya. Sekarang keduanya telah terluka parah dan selama Xiaoyan mau, mereka benar-benar tidak akan bisa selamat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya segera lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa mereka telah menjadi saingan begitu lama, jika Xiaoyan membunuhnya dalam kondisi tidak berdaya, hal tersebut benar-benar akan terasa membosankan karena dirinya pada saat ini masih bisa bertahan. Mari memberi kesempatan untuknya segera pulih, dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa menyelesaikan teman lama itu. Orang tua itu benar-benar agak tidak terduga bagi sosok tua tersebut. Senyum seketika muncul di wajah Bei Tianlei, sebelum akhirnya dirinya segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu mencari masalah, tetapi semua keputusan berada di tangan Xiaoyan dan terserah Xiaoyan ingin membunuhnya atau tidak. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut dan mulai merenung sejenak. Sementara itu di sisi lain, sosok tua tersebut kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan. Dirinya berkata sebagai pemilik jantung api generasi sebelumnya. Dirinya yang merupakan generasi ke-8 akan segera mewarisikan pemahaman seumur hidupnya tentang jantung api kepada Xiaoyan. Xiaoyan seketika sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bei Tianlei. Menurut apa yang dikatakan oleh sosok tua ini, sepertinya pada saat ini Xiaoyan harus memujanya sebagai guru ya. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya bertanya apakah senior pada saat ini ingin Xiaoyan menjadi seorang murid. Bei Tianlei pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu menjadi muridnya karena antara Xiaoyan dan Bei Tianlei pewaris ke pewaris. Setelah ia meninggalkan teratai hijau ini, maka karma di antara Xiaoyan dan Bei Tianlei juga akan berakhir. Terlebih lagi sebagai pewaris generasi 8 dari jantung api ini adalah tugasnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan kembali terkejut. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah maksud senior Xiaoyan sudah mendapatkan jantung api. Xiaoyan benar-benar sangat bingung, apakah Xiaoyan sudah mendapatkan jantung api atau belum. Xiaoyan tidak merasakan apapun yang aneh di dalam tubuhnya, dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu Xiaoyan telah banyak menyerap api surgawi, dan setelah Xiaoyan menyerap api surgawi tentu saja kekuatan Xiaoyan akan meningkat. Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan peningkatan apapun setelah mendapatkan jantung api. Tentu saja hal tersebut benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat bingung. Sementara itu di sisi lain, Bei Tianlei tertawa mendengar Xiaoyan yang pada saat ini bertanya. Bei Tianlei lanjut bercerita kepada Xiaoyan bahwa sebelum Xiaoyan datang ke sini, bahkan sudah ada 80.000 orang yang ke sini untuk mendapatkan jantung api, namun endingnya tidak perlu dikatakan lagi, dan sekarang Xiaoyan baru saja mendapatkan benih dari jantung api. Setiap generasi dari jantung api akan menggunakan seluruh kekuatannya sambil menunggu generasi pemilik berikutnya yang pantas muncul. Bei Tianlei pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan melihat teratai api di seluruh dasar laut ketika Xiaoyan masuk.
Xiaoyan pun tercengang saat mendengar hal ini, sementara Bei Tianle lanjut berkata bahwa semua itu adalah milik Xiaoyan. Xiaoyan semakin terkejut dan tanpa sadar bertanya apakah semuanya adalah milik Xiaoyan. Bei Tianle pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan harus menyerap semuanya, jika tidak maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa pergi dari sini. Xiaoyan merasa sangat senang pada awalnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tua tersebut. Tetapi ketika mendengar bahwa Xiaoyan harus menyerap semuanya, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tertegun. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah Xiaoyan tidak salah mendengar. Bukankah satu teratai api saja sudah memiliki ledakan yang cukup untuk menghancurkan seorang dosian bintang 5? Jika begitu permasalahannya, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menyerap semua teratai api tersebut? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Bei Tianle pun segera kembali mulai menjelaskan. Namun bagaimanapun kamu harus bisa menyerap semua teratai api itu. Xiaoyan juga pada saat ini harus tahu bahwa ada 99.999 teratai api di sini. Jika Xiaoyan menyerap semuanya, kekuatan Xiaoyan pada saat itu benar-benar akan melesat melonjak lebih tinggi. Xiaoyan pada saat ini mendecakkan lidahnya ketika mendengar perkataan dari Bei Tianle. Kedengarannya memang sangat menggoda, tetapi Xiaoyan tahu bahwa 99.999 teratai api ini bukanlah lelucon satu teratai api saja yang meledak. Sudah merepotkan bagi Xiaoyan, apalagi dengan begitu banyak teratai api bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir. Sosok tua itu pun segera mengeluarkan gulungan batu giok dirinya, segera melemparkannya ke Xiaoyan dan segera menjelaskan bahwa dirinya memiliki teknik latihan di sini. Teknik tersebut dirinya peroleh melalui pencerahan miliknya, dan Bei Tianle juga terkenal oleh teknik ini. Oleh karena itu mungkin teknik tersebut akan dapat membantu Xiaoyan berlatih. Xiaoyan pun menangkap giok yang dilemparkan oleh Bei Tianle. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kilauan dan kesenangan. Apa yang lelaki tua itu lemparkan kepada Xiaoyan dengan santai adalah kerja keras di hidupnya selama ini. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Bei Tianle akan memberikan semua ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada senior Bei Tianle. Bei Tianle pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ini adalah sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh jantung api. Bahkan jika dirinya tidak melakukan hal ini, maka akan selalu ada orang yang akan menggantikan Bei Tianle. Karena Xiaoyan telah mendapatkan teknik tersebut, maka Bei Tianle akan memberi waktu Xiaoyan 10 hari untuk memahaminya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan waktu untuk berlatih. Xiaoyan berpikir bahwa kontes dari 10.000 alam ini akan menunggu Xiaoyan terlebih lagi. Situasi di benua Daudi juga benar-benar tidak diketahui oleh Xiaoyan. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Dan Xiaoyan tidak bisa berdiam diri. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan ingin tahu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sepenuhnya pelatihan dari jantung api. Bei Tianle pun menganggukkan kepalanya dan lanjut menjelaskan bahwa semuanya tergantung dengan kualifikasi Xiaoyan. Jika Xiaoyan adalah jenius, mungkin Xiaoyan membutuhkan waktu 100.000 tahun. Jika Xiaoyan adalah genenius di antara jenius, maka Xiaoyan mungkin akan membutuhkan waktu 10.000 tahun. Tetapi jika Xiaoyan adalah seorang jenius yang tiada taranya di antara para jenius, maka setidaknya Xiaoyan membutuhkan waktu 1.000 tahun. Tetapi menurutnya hal tersebut hampir tidak mungkin. Bahkan jika mungkin membuat kecepatan di dalam latihan ini, sepertinya itu bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun tercengang ketika mendengar hal ini dan tanpa sadar bergumam setidaknya Xiaoyan membutuhkan waktu 1.000 tahun. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Xiaoyan benar-benar memiliki kekhawatiran terhadap keluarganya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa berlatih di sini terlalu lama. Xiaoyan benar-benar harus dengan cepat pergi dari tempat ini. Bei Tianle pun seketika sedikit terkejut dan bingung. Sebelum akhirnya bertanya memangnya mengapa, apakah Xiaoyan masih peduli dengan kompetisi ini. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini berpikir bahwa kompetisi sudah tidak lagi penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan hanya memikirkan keselamatan dari semua anggotanya. Begitu juga dengan benua Dodi. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa kompetisi itu sudah tidak penting lagi bagi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Alam tempat Xiaoyan berasal dalam bahaya dan Xiaoyan tidak punya banyak waktu untuk membuang waktu di sini. Oleh karena itu, apakah Xiaoyan benar-benar perlu menyerap semua teratai api di sini? Bei Tianle pun menganggukkan kepalanya dan berkata ternyata ada kekhawatiran di hati Xiaoyan dan hal ini tidak akan mudah untuk diatasi. Tetapi jika ingin menjadi orang hebat, perasaan tersebut terkadang akan menjadi batu sandungan yang terbesar.
Betianli berani menjamin setelah Xiaoyan menyerap semua teratai api di dasar laut yang berada di sini. Ketika Xiaoyan keluar dari tempat ini, nama Xiaoyan akan bergema di 3000 alam. Selain itu, semua orang yang berkonflik dengan Xiaoyan sebelumnya benar-benar akan ketakutan ketar-ketir kepada Xiaoyan dengan hanya mendengar namanya. Bukankah dengan begitu maka hal ini adalah kesempatan yang bagus bagi Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat? Selain itu, sekali saja Xiaoyan melewatkan kesempatan ini, maka Xiaoyan tidak akan pernah memilikinya lagi. Ini adalah kesempatan penting bagi Xiaoyan, tetapi semua pilihan berada di tangan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa itu bukanlah sebuah pilihan. Cara Xiaoyan juga bukan untuk menjadi lebih kuat, tetapi untuk melindungi. Jika Xiaoyan bahkan tidak bisa melindungi orang paling penting di sekitar Xiaoyan, lalu apa gunanya Xiaoyan menjadi lebih kuat? Mendengar hal tersebut, Betianli tersenyum dan segera berkata bagaimana cara melindunginya, bagaimana cara melindungi mereka jika Xiaoyan bahkan pada saat itu tidak memiliki sebuah kekuatan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan hanya bisa terdiam. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa kekuatan dan kultivasi bisa menunda, tetapi orang-orang yang Xiaoyan cintai dan teman-teman Xiaoyan yang berada di dalam kesulitan tidak bisa menunggu. Bahkan meskipun Xiaoyan lemah, Xiaoyan akan menyelamatkan mereka dengan cara apapun. Xiaoyan hanya ingin melindungi mereka semua dan ini adalah inti dari jalan api Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Betianli hanya bisa memandang Xiaoyan yang menunjukkan ekspresi ketekunan. Tampaknya Xiaoyan benar-benar tidak akan pernah menyerah kepada apapun. Pada akhirnya Betianli segera memahami karakter Xiaoyan dengan jelas. Betianli pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya berkata, dalam hal ini, sebaiknya Xiaoyan meluangkan waktunya untuk berlatih. Xiaoyan perlu memahami dengan jelas gulungan yang baru saja diberikan oleh Betianli. Di dalamnya ada 3 karakter, dan jika Xiaoyan memahami karakter pertama dengan jelas, maka Xiaoyan akan memenuhi syarat untuk menyerap teratai api dan memperkuat benih dari jantung api. Waktu Xiaoyan benar-benar hampir habis, oleh karena itu Xiaoyan harus bergegas dengan cepat. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Xiaoyan berpikir Betianli sepertinya tidak akan menghalangi niat dari Xiaoyan, justru dirinya menyarankan Xiaoyan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Lalu pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan mencari tempat datar untuk memulai pelatihan. Xiaoyan yang pada saat ini mulai duduk dan memulai latihan. Xiaoyan memegang gulungan yang diberikan oleh Betianli kepadanya, dan pada saat ini segera menutup matanya. Xiaoyan pada saat ini berada di dalam kegelapan yang dipenuhi dengan kekacauan. Banyak gambaran pada saat ini melintas dan Xiaoyan segera memahami sesuatu. Xiaoyan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa ini adalah salah satu asal-muasal terciptanya dunia. Salah satu faktor pendukung terciptanya dunia adalah api yang merupakan awal dari segala sesuatu. Banyak informasi terus-menerus mengalir ke dalam pemikiran Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya memiliki pemahaman yang jelas dan Xiaoyan kembali bergumam di dalam hatinya bahwa api dapat menciptakan segala sesuatu, api juga dapat menghancurkan segala sesuatu, dan dapat dikatakan itu adalah pencipta dan penghancur dunia. Xiaoyan pun berpikir keras untuk waktu yang lama sebelum akhirnya Xiaoyan segera menyadari bahwa api juga bisa menjadi sumber kehidupan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa api akan menjadi sumber kehidupan ketika api tersebut berbentuk cahaya. Xiaoyan pada akhirnya menyadari ternyata selama ini Xiaoyan hanya melihat satu sisi dari karakter api saja. Xiaoyan tersenyum pahit dan merasa malu karena sesungguhnya Xiaoyan benar-benar belum memahami api. Xiaoyan pada akhirnya terus-menerus memejamkan matanya dan terus bermeditasi pada gulungan tersebut 10 hari. Pada akhirnya tanpa terasa segera berlalu. Sosok tua Betianli pada saat ini masih seperti biasa bersantai dengan memancing. Tepat pada hari ke-10 ini Xiaoyan segera membuka matanya dan ada kilatan api di mata Xiaoyan. Api ini berbeda dari api Xiaoyan sebelumnya dan cahayanya pada saat ini menjadi lebih lembut. Pancaran cahaya api ini pun seketika menyebar ke sekeliling, lalu beberapa tanaman yang semula layu segera tumbuh dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Xiaoyan kembali tersadar bahwa cahaya benar-benar akan dapat memberikan kehidupan bagi makhluk hidup. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu dan menatap ke arah atas laut. Xiaoyan menatap ke arah di mana tim Fearless berada dan Xiaoyan takut mereka masih menunggu. Xiaoyan berpikir jika Xiaoyan tidak memberi kabar kepada mereka maka tidak ada jaminan tim Fearless tidak akan melakukan sesuatu. Xiaoyan benar-benar takut orang-orang dari tim Fearless akan memaksa masuk ke dasar laut dan akibatnya akan menjadi sangat buruk. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan pergi sejenak untuk segera memberikan kabar kepada mereka. Sementara itu di sisi lain, anggota
Dari tim Veles benar-benar merasa khawatir. Xiao Zhan merasa sangat cemas dan bergumam bahwa sudah 10 hari telah berlalu, tetapi mengapa benar-benar tidak ada kabar dari Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut, Raja Sisik Naga masih duduk bersila dengan tenang dan beradaptasi dengan tubuh barunya. Raja Sisik Naga segera berkata kepada Xiao Zhan agar Xiao Zhan pada saat ini jangan terlalu khawatir. Mengapa Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sangat cemas? Dan bukankah Xiao Yan telah mengatakan dirinya akan pergi selama 3 bulan ini? Baru 10 hari berlangsung, oleh karena itu mereka tidak perlu khawatir. Bersamaan dengan semua orang yang cemas, Raja Hiu Laut juga pada saat ini terus-menerus melihat ke bawah. Pada akhirnya setelah beberapa saat dirinya melihat titik hitam di kejauhan yang semakin membesar. Tanpa sadar dirinya segera berkata sepertinya pada saat ini ada sesuatu yang mendekat. Lon Yi dan Xiao Zhan pun langsung melihat ke arah dasar laut dan mereka melihat apa yang dilihat oleh Raja Hiu Laut. Begitu titik hitam ini menjadi semakin besar, semua orang seketika menyadari bahwa itu adalah Raja Ikan Hitam. Namun bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini terkejut karena tidak ada sesosok pun yang pada saat ini berada di punggung Raja Ikan Hitam. Xiao Zhan pada akhirnya segera bertanya mengapa tidak ada sosok di punggung ikan tersebut. Lon Yi juga tertegun dan berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Lon Yi sebelumnya telah menyuruhnya untuk membawa ayah kembali, tetapi mengapa dirinya kembali sendirian? Raja Sisik Naga yang berdiam diri dengan tenang juga seketika berdiri. Dirinya menatap ke arah Raja Ikan Hitam sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya Xiao Yan mungkin dalam permasalahan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Ikan Hitam pada akhirnya mendekati kelompok mereka. Lon Yi segera memberi isyarat kepada Raja Ikan Hitam untuk mendekat dan Raja Ikan Hitam pada saat ini segera mengikutinya. Sebelum Lon Yi membuka mulutnya untuk berbicara, Raja Ikan Hitam seketika membuka mulutnya. Setelah itu sepotong batu giok segera dimuntahkan dan batu giok ini seketika berubah menjadi bentuk Xiao Yan. Semua orang ketika menyadari bahwa ini adalah kekuatan spiritual yang dikirimkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera berkata mungkin Xiao Yan perlu waktu untuk berlatih di bawah. Xiao Yan perlu meminta Yang Mulia Ratu untuk membantu menjaga anggota tim Fearless. Selain itu segel juga pada saat ini telah diperkuat dan Betian Le sudah mati. Mereka tidak perlu khawatir lagi mengenai hal tersebut. Dirinya juga pada saat ini berharap Lon Yi dan Xiao Zhan untuk lebih berhati-hati dan merawat semua orang dengan baik. Xiao Yan akan menyelesaikan pelatihannya sesegera mungkin dan segera kembali kepada mereka setelah selesai menyampaikan pesan ini. Bayangan jiwa Xiao Yan pada akhirnya segera menghilang. Raja Sisik Naga tersenyum dan berkata bukankah dirinya sudah berbicara sebelumnya? Xiao Yan benar-benar sangat beruntung. Xiao Yan pada saat-saat ini hanya ingin berlatih di bawah dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir sama sekali. Oleh karena itu mereka harus segera pergi dari tempat yang sangat panas ini. Semua orang juga pada saat ini tersenyum pahit, tetapi hati mereka menghela nafas lega. Selama Xiao Yan baik-baik saja, semua orang tentu saja akan merasa sangat lega. Sementara itu Raja Hiu Laut pada saat ini masih linglung dengan apa yang diucapkan sebelumnya oleh bayangan Xiao Yan. Xiao Yan berkata bahwa Betian Le benar-benar sudah mati. Berita seperti ini benar-benar akan membuat seluruh klan dari Hiu Laut benar-benar meledak. Dengan kata lain itu berarti misi mereka telah selesai dan mereka tidak lagi harus menjaga bawah lautan. Raja Hiu Laut pun mengerutkan kening dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Betian Le adalah dogat yang kuat dan dirinya juga merupakan eksistensi yang tidak normal di antara dogat. Oleh karena itu bagaimana mungkin segel itu bisa membunuh seorang dogat yang begitu kuat? Mendengar hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini tersenyum dan berkata agar Yang Mulia Ratu jangan khawatir jika Tuan Muda Xiao Yan mengatakan dirinya sudah mati, maka dirinya benar-benar sudah mati. Terlebih lagi, jika Bait Li yang dirinya sebutkan sebelumnya mati, bagaimana mungkin bisa Tuan Muda Xiao Yan berlatih dengan tenang di bawah laut? Xiao Zhan benar-benar memuja Xiao Yan tanpa berpikir panjang. Xiao Zhan selalu percaya setiap kata yang diucapkan oleh Xiao Yan, bahkan kentut Xiao Yan benar-benar berbau harum bagi Xiao Zhan. Sementara itu di sisi lain Raja Hiu Laut benar-benar masih tidak dapat mempercayainya bagaimanapun dirinya telah mendengar tentang reputasi yang dimiliki oleh Betian Le. Sejak dirinya masih kecil tiba-tiba Raja Hiu Laut mendengar bahwa Betian Le telah mokat. Oleh karena itu Raja Hiu Laut tentu saja tidak dapat menerima hal tersebut dengan mudah, terkecuali dirinya bisa memastikan dengan matanya sendiri. Tetapi dirinya pada saat ini tidak bisa turun ke dasar laut. Mata dari Raja Hiu Laut menunjukkan ekspresi rumit dan dirinya segera memikir segala kemungkinannya. Mungkinkah Xiao Yan dan yang lainnya juga berada di sini untuk menyelamatkan Betian Le? Mungkinkah mereka dengan sengaja menipu klan Hiu Laut dengan mengatakan Betian Le sudah meninggal? Tetapi setelah Raja Hiu Laut memikirkannya lebih jauh, hal ini sepertinya agak tidak masuk akal. Jika apa yang dipikirkannya memang benar, Xiao Yan pasti sudah lama menyelamatkan Betian Le dan tidak mungkin menipunya sejauh ini. Agar Yang Mulia pada saat ini jangan khawatir, Tuan Muda Xiao Yan tidak akan pernah berbohong.
Kepada Yang Mulia Ratu, oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera pergi dari sini karena Xiao Zhan hampir mati kepanasan pada akhirnya dalam keraguannya. Raja Hiu Laut hanya bisa mempercayai Xiao Yan untuk sementara waktu. Dirinya mengangguk dan berpikir bahwa detail dari semua ini akan dikonfirmasi sampai Xiao Yan selesai berlatih. Sekarang semua anggotanya berada di tangan Raja Hiu Laut, oleh karena itu dapat dikatakan itu sebagai sebuah jaminan pada akhirnya semua orang segera naik ke atas punggung ikan hitam dan mereka pada saat ini segera bergegas ke permukaan. Singkat cerita, setelah berita dari Xiao Yan ini tersebar pada saat ini, tim Fearless segera diberikan tempat yang lumayan besar. Mereka sementara beristirahat di sana menunggu kembalinya Xiao Yan, dan saat yang bersamaan Raja Ikan Hitam juga pada saat ini menyampaikan kabar tersebut kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bisa berlatih dengan tenang dan Xiao Yan segera melakukan kembali aktivitasnya. Xiao Yan pun dia melakukan pelatihan untuk mencari tahu bagaimana cara Xiao Yan bisa menyerap ribuan teratai api dan juga jalan apinya agar dia mendapatkan pencerahan untuk meningkatkan kekuatannya juga. Sementara itu di sisi lain, di tempat yang jauh dari tempat Xiao Yan berada pada saat ini, sebuah suara samar perlahan keluar dari aula yang dingin. Aula yang semula hening segera dipenuhi dengan teriakan seorang prajurit yang membawa laporan. Prajurit tersebut berkata kepada sosok wanita yang merupakan pemimpin mereka. Sosok tersebut menjelaskan bahwa ada perang yang diakibatkan oleh rumah surgawi di dunia bawah. Mendengar hal tersebut pada saat ini, sosok ratu yang sedang duduk malas seketika mulai berdiri. Matanya terlihat dipenuhi dengan keterkejutan dan suara tajam sepatu hak tingginya segera menghantam tanah. Sosoknya seketika mengangkat kepalanya dan aura yang sangat kuat pada saat ini segera menyebar. Bersamaan dengan hal tersebut, segera banyak prajurit yang berlutut di hadapannya. Sosok ratu ini seketika memerintahkan semuanya untuk pada saat ini segera mengikutinya. Sementara itu prajurit yang sebelumnya membawa pesan pada saat ini kembali melanjutkan laporannya. Dirinya berkata bahwa pada saat ini Raja Tianzang sedang melawan musuh dengan gigih dan meminta bantuan. Mendengar hal tersebut, wajah sang ratu segera menunjukkan sedikit kemarahan dan dirinya segera bergegas. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini gerbang neraka ke-6 di lapisan garis pertahanan kedua dari alam bawah, tempat ini benar-benar telah dibobol dan benar-benar sedang ada pertempuran di sini. Banyak sosok yang terluka di tengah-tengah pertempuran dan banyak juga sosok yang melayang di langit. Sesosok pria pada saat ini berdiri menghadapi 3 orang pria berjubah hitam. Salah seorang di antara pria berjubah hitam itu segera berkata kepada sosok yang ternyata adalah Raja Tianzang. Sosok tersebut berkata apakah Raja Tianzang pada saat ini ingin memblokir mereka bertiga sendirian. Rumah surgawi mereka memiliki kendali atas dunia bawah ini, oleh karena itu sebaiknya Raja Tianzang mundur. Jika tidak pada saat ini jangan salahkan mereka karena mereka terpaksa bertindak kejam. Selain itu, jika Raja Tianzang mau bergabung dengan rumah surgawi setelah mereka mengendalikan dunia bawah ini, maka Raja Tianzang akan mendapat tempat yang bagus. Mendengar hal tersebut, Raja Tianzang pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dunia bawah ini adalah alam reinkarnasi. Tidak peduli seberapa kuat rumah surgawi mereka hari ini, Raja Tianzang ingin mereka tahu bahwa ini adalah dunia bawah. Raja Tianzang ingin memberitahu kepada mereka. Bukan giliran mereka untuk menjadi sombong. Mendengar hal tersebut, salah seorang pria berjubah hitam pada saat ini segera tertawa. Sosoknya segera lanjut berkata bahwa Raja Tianzang sepertinya benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit. Baik Sentu dan Yama dari dunia bawah pada saat sebelumnya telah dikalahkan. Kekuatan para Dogat yang berada di dunia bawah ini jauh lebih baik daripada Raja Tianzang dan mereka berakhir dalam kematian. Menanggapi hal tersebut, Raja Tianzang pada saat ini membalas dengan tertawa. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya yang merupakan jenderal dunia bawah tidak akan banyak omong kosong dengan mereka. Sebaiknya mereka berhenti berbasa-basi dan mereka akan tahu siapakah yang akan menjadi pecundang setelah mereka bertarung. Sosok Raja Tianzang yang memiliki wajah tampan pada saat ini menatap ke arah ketiganya dengan tatapan dingin menghadapi 3 orang di hadapannya. Pada saat ini tombaknya seketika bergetar. Raja Tianzang benar-benar tidak menunjukkan rasa takut berhadapan dengan 3 orang ini. Sementara itu ketiga pria berjubah hitam ini pada saat ini segera mengangkat tangan mereka masing-masing. Mereka memutuskan untuk tidak banyak bacot lagi dan pada saat ini tangan mereka segera membentuk segel misterius. Sosok dari Raja Tianzang segera menghilang. Kali berikutnya sosoknya muncul, dirinya sudah berada tepat di atas ketiga pria berjubah hitam. Tombak Raja Tianzang yang segera dilesatkan dan tiba-tiba mengenai segel misterius dari 3 pria berjubah hitam. Ledakan yang dahsyat pada saat ini seketika meletus di antara kedua kekuatan dan Raja Tianzang segera terlempar. Setelah 100 meter Raja Tianzang segera menstabilkan sosoknya. Raja Tianzang pun melihat ke bawah perutnya dan menyadari bahwa baju besinya pada saat ini telah dibelah luka yang cukup dalam juga segera terlihat. Raja Tianzang
pun menggertakkan giginya dan kesakitan dan segera menggunakan Origin untuk menghentikan pendarahannya. Armor yang dikenakan oleh Raja Tianzang ini terbuat dari vibranium kelas atas, oleh karena itu tingkat pertahanannya juga pada saat ini cukup mencengangkan. Terlebih lagi kekuatan fisik dari Raja Tianzang juga sangat bagus. Namun di bawah segel yang memancarkan sinar dari 3 pria berjubah hitam pada saat ini, armor tersebut benar-benar terbelah dan segera melukai Raja Tianzang. Raja Tianzang menyipitkan matanya dan menatap ke arah 3 pria berjubah hitam sebelum akhirnya bergumam bahwa cahaya tersebut benar-benar aneh. Raja Tianzang terluka akibat serangan pancaran cahaya yang baru saja dilesatkan dari ketiga sosok tersebut. Lalu ketiganya pada saat-saat ini segera tertawa dan meledek Raja Tianzang, salah seorang di antara mereka. Berkata, sekarang tampaknya kemampuan dari Raja Tianzang benar-benar sangat lemah. Sepertinya Raja Tianzang tidak dapat memblokir pancaran pemusnahan dari rumah surgawi. Setelah selesai berbicara, ketiga sosok bayangan hitam pada saat ini segera kembali menyerang ke arah Raja Tianzang. Raja Tianzang menggertakkan giginya dan bergegas melesat dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bayangan tombak segera dilesatkan ke arah 3 sosok bayangan hitam yang mendekat. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang dahsyat. Sementara itu, salah seorang di antara 3 bayangan hitam segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus berhenti bermain-main. Mereka masih harus berhadapan dengan pemimpin dari alam bawah. Oleh karena itu pada saat ini mereka harus menyingkirkan Raja Tianzang secepat mungkin. Keduanya pada saat ini mengangguk melihat keseriusan dan dari sosok bayangan hitam yang baru saja berbicara. Pada akhirnya ketiganya pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan terkuat mereka masing-masing bersamaan. Dengan hal tersebut, kekuatan tidak terlihat langsung mengguncang sekeliling. Ini adalah kekuatan spiritual yang begitu dahsyat, sehingga tidak diketahui tingkat apakah yang telah dicapai mereka. Untuk sesaat Raja Tianzang pikirannya menjadi kosong. Sementara itu salah seorang pria berjubah hitam lainnya segera mengulurkan telapak tangannya. Dirinya segera menghantamkan bayangan besar telapak tangannya di udara ke arah Raja Tianzang. Benturan teredam segera terjadi diiringi dengan jeritan menyakitkan yang keluar dari mulut Raja Tianzang. Semua armor di tubuhnya pada saat ini seketika hancur. Dirinya mengeluarkan seteguk darah dan pada saat ini postur tubuhnya benar-benar terlihat aneh. Sangat jelas ada banyak patahan tulang di dalam tubuh dari Raja Tianzang. Tekanan ini benar-benar hampir membunuh Raja Tianzang dan sosoknya benar-benar melesat mundur. Sementara itu 3 bayangan hitam benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Raja Tianzang. Salah seorang di antara mereka segera memerintahkan yang lainnya untuk segera membunuh Raja Tianzang. Pada akhirnya ketiga sosok tersebut segera menjadi bayangan dan sekali lagi meraih ke arah Raja Tianzang. Raja Tianzang pada saat ini hanya bisa pasrah melihat ketiga sosok bayangan yang pada saat ini menjadi semakin mendekat. Tepat ketika ketiganya pada saat ini hendak menyentuh Raja Tianzang, serangan yang dilesatkan oleh ketiganya pada saat ini langsung hancur dan sesosok wanita cantik berjubah merah bergambar naga segera memeluk Raja Tianzang. Raja Tianzang pun seketika menoleh dan dirinya segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membuka mulutnya. Raja Tianzang dengan terbata-bata meminta maaf kepada sosok yang mulia dan lanjut menjelaskan bahwa Raja Tianzang telah mencoba yang terbaik. Wajah cantik yang baru saja menyelamatkan Raja Tianzang pada saat ini tersenyum. Sosoknya segera berbicara dengan lembut bahwa Raja Tianzang sudah cukup mengemban tugas dan waktunya untuk beristirahat. Tidak seorang pun yang berani menyakiti Raja Tianzang hari ini akan bisa keluar dari dunia bawah, bahkan jika mereka dimusnahkan. Dirinya yang merupakan yang mulia tidak akan memberikan reinkarnasi selamanya. Setelah selesai berbicara pada saat ini, sosok cantik itu pun segera melepaskan jubah bergambar naganya dan segera menyelimuti Raja Tianzang. Jubah itu pun seketika langsung menghilang bersama Raja Tianzang yang pada saat ini terluka parah. Sementara itu di sisi lain ketiga pria berjubah hitam tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah Mingyu. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat kecantikan yang baru saja muncul di hadapan mereka. Sementara itu di sisi lain seketika banyak tentara yang berbaris di belakang sosok yang mulia yang bernama Mingyu. Menyadari semua prajuritnya sudah berkumpul, Mingyu pun pada akhirnya segera berbicara dan suaranya seketika bergema. Dirinya memerintahkan para prajuritnya untuk segera menekan semua orang yang merusuh. Pada saat yang bersamaan sorakan seperti guntur pada akhirnya segera terdengar ketika para prajurit seketika melesat. Bersamaan dengan hal tersebut Mingyu juga dengan lembut segera mengangkat jari putih rampingnya. Sebilah sabit setinggi manusia segera muncul di tangannya dan dirinya tiba-tiba segera mengayunkan sabit tersebut. Sebuah celah besar seketika terpotong dan tempat di mana bilah tersebut melesat udara di sekitar tampak terbelah. Ketiga bayangan hitam pun merasakan tekanan sebelum akhirnya
Mereka segera menghindar serangan ini, pada akhirnya segera memotong binatang besar yang berada di belakang mereka, begitu juga dengan banyak pasukan mereka. Sementara itu di sisi lain Mingyu pada saat ini segera berkata bahwa rumah surgawi benar-benar sangat berani, mereka benar-benar tidak memiliki permasalahan dengan rumah surgawi, namun sekarang telah banyak hal yang terjadi dan dirinya harus memberitahu mereka mengapa dunia bawah ini disebut dengan dunia bawah. Setelah selesai berbicara Mingyu segera memandang ke arah pria berjubah hitam ini dengan tatapan dingin. Setelah itu sosoknya perlahan melangkah ke depan dan begitu langkah pertama ini melangkah sosok cantiknya benar-benar tiba-tiba menghilang. Ketiga pria berjubah hitam itu pun merasa kulit kepala mereka mati, rasa segel di tangan mereka kembali berubah dengan cepat dan mereka pada saat ini saling mengingatkan agar berhati-hati bersamaan dengan hal tersebut. Pada saat ini bila cahaya tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan mereka pada saat ini terkejut bila cahaya ini segera membombardir segel dari tiga sosok bayangan hitam. Pada saat yang bersamaan segel ketiganya benar-benar rusak. Dan sosok cantik dari Mingyue seketika muncul lagi, dirinya sudah berada di belakang tiga orang berjubah hitam. Telapak tangannya segera bergerak maju dan setelah mendekat kekuatan yang tidak terlihat dan sangat kuat segera ditunjukkan di depan mereka. Semua benturan segera terjadi dan pada saat ini tubuh ketiganya benar-benar terpental. Kekuatan ini benar-benar begitu kuat sehingga dapat menghancurkan ketiga orang tersebut dalam sekejap. Semua pria berjubah hitam pada saat ini benar-benar hancur, dan pada akhirnya hanya memperlihatkan wajah asli mereka. Melihat hal ini Mingyue juga sedikit terkejut karena mata dari sosok-sosok ini berwarna abu-abu. Mingyu pun seketika menyadari sesuatu dan bergumam bahwa memang benar sesuai dengan dugaannya, mereka yang tidak menyerahkan jiwanya tidak bisa memasuki rumah surgawi. Mereka benar-benar menyerahkan jiwa mereka untuk menjadi anggota rumah surgawi, tetapi yang mereka tidak ketahui adalah ketika mereka menyerahkan jiwa mereka kepada rumah surgawi, maka hanya orang-orang kuat yang berada di rumah surgawi yang akan menjadi lebih kuat. Yang ternyata jika ingin masuk gabung dengan rumah surgawi yang tidak lain mungkin mereka adalah orang-orang alam atas yang paling kuat, lebih dari aliansi Dosian. Mereka semua harus menyerahkan jiwa mereka. Setelah Mingyu selesai berbicara ada banyak bayangan gelap yang bermunculan. Bayangan ini sebenarnya adalah sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka benar-benar sangat banyak sehingga mereka pada saat ini seolah-olah ditakdirkan untuk menelan dunia bawah. Pada saat yang bersamaan di dalam bayangan gelap sebuah jalan segera terbuka, cahaya keemasan meledak menyilaukan seperti matahari dan pada saat ini sesosok segera muncul. Sosok tersebut berkata bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali dirinya melihat Mingyu, kekuatan Mingyu sebenarnya telah meningkat dan Mingyu benar-benar telah bisa membunuh tetua rumah surgawi. Tujuannya datang ke sini bukan untuk melanjutkan permasalahan ini, namun semua itu akan terlaksana jika Mingyu pindah ke rumah surgawi dan bersedia melakukan semua perintah dan melayani rumah surgawi. Mendengar hal tersebut Mingyu pada saat ini menghela nafas dan berkata sepertinya orang-orang dari rumah surgawi benar-benar serius kali ini. Mingyu pada akhirnya mengangkat kepalanya ke arah sosok tersebut berada, sementara sosok dengan cahaya keemasan pada saat ini mulai lanjut berbicara. Sosok tersebut bertanya kepada Mingyue, apakah yang mulia ratu pada saat ini masih mengingatnya? Mingyu pun menatap ke arah sosok yang perlahan berjalan keluar dengan jubah yang elegan. Aura yang terpancar darinya juga pada saat ini memiliki tekanan yang cukup kuat. Mingyu pada akhirnya mengerutkan kening dan berkata kepada sosok tersebut, biarkan Mingyu sedikit memikirkannya. Setelah beberapa saat Mingyu pun lanjut berkata, jika dipikir-pikir dirinya sama sekali tidak mengenal sosok tersebut, tetapi setelah sosok tersebut mati Mingyu pasti akan menghiburnya dengan baik. Setelah selesai berbicara Mingyue pun pada saat ini segera melangkah maju. Puluhan ribu tentara dari dunia bawah juga pada saat ini tergantung di belakang Mingyu. Sementara itu di sisi lain sosok di kejauhan pada saat ini perlahan-lahan mulai terlihat semakin jelas. Sosoknya mengenakan mahkota emas di kepalanya dan wajahnya terlihat halus dan putih, matanya berwarna hitam pekat dipenuhi dengan warna yang mempesona. Sosoknya pada saat ini kembali berbicara kepada Mingyu bahwa dirinya sudah lama sekali tidak bertemu dengan Mingyu. Kekuatan Mingyu telah meningkat dan amarahnya juga sepertinya sudah meningkat pesat. Namun pada saat ini kaki panjang dari Mingyue yang sempurna benar-benar masih tidak bisa terlupakan olehnya. Setelah selesai berbicara mata dari sosok tersebut pada saat ini terpaku pada kaki panjang milik Mingyu. Mingyu pada akhirnya mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah sosok yang baru saja terlihat dengan jelas. Mingyu pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya benar ingat kali ini jika dirinya tidak salah nama dari sosok ini adalah Jiasi. Jika Mingyu menebak dengan benar bahwa untuk memasuki rumah surgawi dirinya telah meninggalkan jiwanya dan menghancurkan tubuhnya, terlebih lagi dirinya juga benar-benar telah membunuh kerabatnya semuanya.
Benar-benar sangat mengesankan dan melihat penampilannya dirinya benar-benar terlihat seperti anjing dan dirinya benar-benar berani datang ke dunia bawah untuk menimbulkan permasalahan. Mendengar hal tersebut pria bernama Jiaxi tersenyum dan mulai berbicara perlahan. Jiaxi segera berkata sungguh ini adalah sebuah berkah karena telah diingat oleh Yang Mulia Ratu, namun pada saat ini dirinya menyarankan kepada Yang Mulia Ratu untuk tidak bertahan dengan keras. Mengapa pada saat ini dirinya tidak menyerah dan segera bergabung dengan Mansion Surgawi? Mendengar hal tersebut pada saat ini Ming Yue menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak perlu banyak basa-basi dan omong kosong kepada sosok Jiaxi. Pada akhirnya sosoknya kembali melangkah dan pada saat ini segera memerintahkan semua anggotanya untuk mengikutinya. Mereka pada saat ini harus membunuh semua orang yang berasal dari Mansion Surgawi dan tidak boleh ada yang dibiarkan untuk hidup. Begitu suara ini terdengar, tentara dari dunia bawah yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini seketika berteriak dengan keras. Sosok dari banyak prajurit ini seketika seperti awan hitam yang melesat menuju ke arah Mansion Surgawi dan bergegas. Tekanan yang kuat juga segera terpancar dari mereka. Kekuatan dari para prajurit ini benar-benar tidak bisa diremehkan dan mereka pada saat ini benar-benar akan bertempur banyak. Ledakan pada akhirnya segera jadi dengan pertempuran yang benar-benar dimulai. Istana Surgawi juga mulai melakukan perlawanan terhadap pasukan dari dunia bawah. Energi yang kuat seketika meledak dan banyak korban di tengah-tengah pertempuran ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini mata dari Ming Yu seketika menatap pemandangan pertempuran ini dengan dingin. Pada saat yang bersamaan retakan tiba-tiba segera terbuka di langit di atas dunia bawah. Sosoknya segera mengangkat kepala dan mata indahnya pada saat ini segera menyipit. Alisnya yang ramping juga berkerut seolah-olah dirinya pada saat ini memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Ming Yu melihat sebuah tangan raksasa yang tiba-tiba terulur dari celah tersebut dan merobek langit. Dalam sekejap retakan itu berubah menjadi retakan besar dan dalam kegelapan di balik retakan tersebut pemilik tangan raksasa pada akhirnya muncul dengan sebuah mata besar yang melihat bawah. Sementara itu di sisi lain sosok Jiaxi juga melesat dan sudah muncul di hadapan Ming Yu. Sosoknya berkata kepada Ming Yu bahwa ada eksistensi tertinggi yang lebih kuat selain dari Dosian. Mereka adalah Dogat yang melampaui segalanya dan jika Ming Yu menyerah kepada Mansion Surgawi maka dirinya akan menjamin bahwa alam bawah pada saat ini benar-benar tidak akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut wajah cantik dari Ming Yu dipenuhi dengan rasa dingin ketika menatap ke arah Jiaxi. Suhu di sekelilingnya seolah-olah segera turun menjadi sangat tajam. Suara samar dari Ming Yue segera terdengar ketika dirinya berkata sebaiknya Jiaxi jangan terlalu dekat dengan Ming Yu. Ming Yu memutuskan untuk berhadapan dengan Jiaxi terlebih dahulu sebelum menangani sosok yang baru saja muncul dari atas langit. Sosok Ming Yu pada akhirnya seketika kembali berubah menjadi bayangan dan menghilang dengan membawa sabit miliknya. Menghadapi sabit ini sebuah kipas pendek pada saat ini segera muncul di tangan Jiaxi dengan sedikit sapuan. Kipas pendek yang tampak biasa itu benar-benar seketika meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Keduanya pada saat ini saling terjalin dengan banyak pertukaran yang terjadi. Banyak ledakan yang sangat intens benar-benar terjadi ketika keduanya pada saat ini saling melesatkan serangan. Setelah ratusan pertukaran tampak terlihat keduanya benar-benar imbang. Keduanya saling menggunakan teknik satu sama lain dan hasil di antara keduanya pada saat ini masih terlihat imbang. Namun ketika keduanya pada saat ini saling bergegas mundur keduanya kembali mengeluarkan teknik terkuat masing-masing. Di tengah benturan terakhir ini Jiaxi segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan kekuatan yang kuat segera menekannya. Setelah beberapa saat Jiaxi pada saat ini ingin mundur tetapi dirinya segera menyadari tidak ada cara baginya untuk mundur. Jiaxi memandang tajam ke arah Ming Yue dan menyadari bahwa kekuatannya dan Ming Yu setara. Jiaxi pada saat ini benar-benar sangat bingung. Merasakan tekanan yang berasal dari Ming Yu pada akhirnya telapak tangan dari Ming Yu pada saat ini segera benar-benar menghancurkan serangan dari Jiaxi. Dan ledakan yang sangat besar segera terjadi dan hampir membuat seluruh dunia bawah bergetar. Dalam sekejap ledakan dengan energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini seketika menyapu ke segala arah tentara dari dunia bawah yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu juga dengan orang-orang dari Mansion Surgawi seketika terbunuh. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok Jiaxi benar-benar terkejut. Dirinya tanpa sadar segera bertanya kepada Ming Yu apakah kekuatannya bukan berada di Dosian. Ming Yu pada saat ini tersenyum di wajah cantiknya dan pada saat ini sosoknya terlihat sangat menawan melihat mata Jiaxi yang gemetar. Aura kematian dari Ming Yu perlahan menghilang. Ming Yu pada akhirnya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Jiaxi sebelumnya memang benar. Keabadian atau Dosian bukanlah akhir dari kultivasi. Setelah selesai berbicara pada saat ini dengan sabit di tangannya yang dilesatkan ada beberapa ketukan di udara dan beberapa jiwa mengembun di sekelilingnya. Ketika Jiaxi melihat jiwa-jiwa ini di kejauhan dirinya sedikit gemetar dan
Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah sementara itu Mingyu pada saat ini segera bertanya kepada Jiaxi. Apakah dirinya masih mengingat mereka semua adalah kerabat terdekat Jiaxi, tetapi Jiaxi menganggap mereka sebagai batu loncatan. Ini adalah orang tua, istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan dari Jiaxi. Mereka tidak pernah berhutang setengah sen pun kepada Jiaxi, tetapi Jiaxi benar-benar sangat kejam kepada mereka. Mereka sangat memperhatikan Jiaxi, tetapi pada akhirnya demi kekuatan dan kultivasi Jiaxi benar-benar rela menjual jiwa dari orang-orang ini. Mendengar hal tersebut mata Jiaxi pada saat ini benar-benar bergetar dan dirinya hanya bisa terdiam. Jiaxi pada saat ini memandangi jiwa, ibu, ayah, saudara lelaki serta saudara perempuannya yang berada di hadapannya. Pada saat ini mata Jiaxi dipenuhi dengan penyesalan dan dirinya tiba-tiba jatuh berlutut. Jiaxi tiba-tiba menangis kebingungan dan berkata agar mereka semua pada saat ini memaafkan Jiaxi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jiaxi pada saat ini, sosok-sosok jiwa yang berada di hadapan Jiaxi hanya terdiam. Sementara itu sosok dari Mingyu pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Jiaxi sekarang sudah menjadi anak yang baik. Oleh karena itu pada saat ini Mingyu akan segera mengabulkan apa yang baru saja diinginkan oleh Jiaxi. Mendengar hal tersebut Jiaxi pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya dengan mata yang acuh tak acuh. Setelah itu Jiaxi pada akhirnya segera menangis dan mulai berbicara. Jiaxi pada saat ini berkata bahwa dirinya benar-benar mengaku salah kepada mereka. Jiaxi berpikir bahwa pada saat ini dirinya benar-benar tidak lagi mempedulikan apa yang disebut dengan kekuatan. Melihat jiwa-jiwa ini, Jiaxi pada saat ini menyadari bahwa tujuan akhir menjadi kuat adalah bukan untuk menjadi kuat. Jiaxi menyadari bahwa menjadi kuat adalah untuk melindungi dan bukan mengorban untuk menjadi kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tangan ramping dari Mingyu segera mengangkat sabit kematian miliknya. Dirinya bersiap untuk memberi sanksi terakhir kepada Jiaxi. Namun sebelum Mingyu pada saat ini melesatkan sabitnya, Jiaxi dengan wajah penuh rasa bersalah segera kembali berbicara dengan ekspresi dipenuhi keseriusan. Jiaxi berkata bahwa dirinya akan menebus dosa-dosanya. Dirinya pada saat ini ingin memberitahu kali ini dunia bahwa pasti akan dihancurkan. Sebaiknya Yang Mulia Ratu percaya kepadanya dan dengan cepat segera pergi. Sebentar lagi dunia bahwa mereka benar-benar akan lenyap. Kata-kata Jiaxi ini benar-benar terdengar sangat tulus dan Mingyu pada saat ini mengerutkan kening. Ekspresi dari Jiaxi juga terlihat tulus, namun pada saat yang bersamaan pada saat ini lebih banyak retakan di langit yang terkoyak. Sosok raksasa yang sebelumnya merobek langit mencoba untuk melangkah langsung masuk dari celah kehampaan. Menyadari hal tersebut mata dari Mingyu pun menyipit dan sosoknya pada saat ini segera memanggil beberapa orang. Mingyu pada saat ini memanggil sosok yang bernama Xiao He dan Xiao Hai. Setelah itu dua sosok dengan jubah berwarna hitam dan putih segera muncul. Sosok-sosok ini segera melayang di belakang Mingyu. Sosok-sosok itu seketika memberi hormat kepada Mingyu. Sementara Mingyu pada saat ini lanjut memberikan instruksi. Mingyu memerintahkan mereka untuk menangani sosok yang akan menerobos di atas langit. Begitu mendengar perintah ini, sosok berjubah hitam dan putih pada akhirnya segera menghilang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian dentuman keras segera terdengar dari celah tersebut, cahaya yang terang. Dan pada saat yang bersamaan darah segera mengalir dari jari-jarinya raksasa itu. Sementara itu pada saat ini Mingyu hanya bisa menggelengkan kepalanya bersamaan dengan hal tersebut. Dari langit arah lain pada saat ini ada cahaya api yang seperti meteor mengarah ke arahnya. Melihat hal ini Mingyu pada saat ini segera menyadari bahwa targetnya bukan Mingyu tetapi tidak lain adalah Jiaxi. Api yang berkobar ini seketika mengarah ke arah Jiaxi dan pupil mata Jiaxi sedikit menyusut. Momentumnya sangat menakutkan, tetapi pada saat yang bersamaan Mingyu melesatkan serangan dari kakinya dan mengirimkan nyala api ini segera ke tanah. Sosok api ini pada akhirnya tidak mengenai Jiaxi sebelum akhirnya berputar-putar di dekat tanah. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya api tersebut segera membentuk sosok yang sangat lucu di hadapan semua orang. Ukurannya tidak lebih dari satu lengan dan sosoknya pada saat ini menggonggong keras ke arah Jiaxi. Setelah menggonggong berapa kali pada akhirnya sosoknya terus berputar di antara kaki Mingyu. Mingyu pun menatap ke arah anjing ganas ini dan berkata bahwa anjing ini benar-benar anjing. Setelah perang selesai maka dirinya akan menghukumnya dengan tidak memakan daging selama 1 bulan. Anjing ganas ini pun seketika tampak sedih dan bersembunyi di balik tumit dari Mingyu. Sementara itu Mingyu segera menendang anjing tersebut dan berkata bahwa dirinya jangan bermalas-malasan di sini. Sebaiknya pada saat ini dirinya membantu Xiao He dan Xiao Bai di dalam pertempuran. Pada akhirnya setelah menerima perintah ini, sosok anjing yang merupakan anjing api penyucian berkepala 3 ini pun seketika melesat. Setelah kepergian dari anjing tersebut pada saat ini Mingyu segera kembali menatap ke arah Jiaxi. Mingyu tampak seperti benar-benar berencana untuk membunuh Jiaxi. Mingyu pun segera berkata agar Jiaxi pada saat ini bersiap untuk mati. Namun sebelum Mingyu berhasil mengeksekusi Jiaxi pada saat ini seluruh dunia bawah bergetar hebat. Dan debu pada saat ini mulai berterbangan. Jiaxi juga pada saat ini segera berkata agar Yang Mulia biar Ratu
Segera mundur karena rumah surgawi benar-benar bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Mendengar perkata dari Jiasi ini, Ming Yue pada saat ini masih tetap acuh tak acuh dan segera mengangkat kepalaan menatap ke arah langit. Pada saat ini banyak retakan seketika bermunculan. Di setiap retakan itu ada sebuah bahtera besar yang perlahan berlayar memasuki dunia bawah. Di atas bahtera besar itu sebuah layar besar digantung dengan tulisan Mansion Surgawi. Melihat di kejauhan pada saat ini dapat terlihat sekelompok sosok emas di atas bahtera. Semua orang mengenakan armor emas dan tampak seperti dewa yang pada saat ini turun ke bumi. Lebih dari belasan bahtera pada saat ini segera turun dan sebuah suara agung perlahan seketika terdengar. Suara tersebut bersumber dari bahtera terbesar di antara bahtera-bahtera yang baru saja nongol. Suara tersebut berkata bahwa dunia bawah dikelola secara tidak efektif dan menyebabkan gangguan reinkarnasi. Oleh karena itu, rumah surgawi akan mengambil alih dunia bawah atas namanya, dan mengambil alih reinkarnasi semua prajurit dari Mansion Surgawi. Pada saat ini harus mendengarkan perintahnya. Mereka harus membunuh semua prajurit dari dunia bawah dan mereka akan merencanakan kembali tatanan keadilan. Mendengar hal tersebut, para prajurit dari Mansion Surgawi pada saat ini berteriak serempak. Sementara itu para anggota dan prajurit dari dunia bawah pada saat ini menatap ke arah langit dengan ekspresi keterkejutan. Mereka semua bisa merasakan tekanan yang kuat dan bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan sebenarnya dari Mansion Surgawi. Waduh, makin seru nih. Jangan lupa like, subscribe.